Sudah siap untuk menerima firman Tuhan? Amin. Pagi ini temanya adalah Kerajaan Allah diam di dalam kita. Katakan sama-sama, Kerajaan Allah diam di dalam kita. Kata kita ganti saya. 1, 2, 3. Kerajaan Allah diam di dalam saya. Saya siapa? Sebut namamu. 1, 2, 3. Kerajaan Allah diam di dalam Yakub. Oke. Puji Tuhan. Markus 1 ayat yang ke-15. Ini perkataan Yohanes Pembaptis, ya. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Yang kedua, bukan hanya sudah dekat. Matius 12 ayat 28. Ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri, ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya, katakan sama-sama, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Jadi kerajaan Allah itu berpusat kepada satu pribadi. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus, ya. Jadi dia datang, dia mengusir setan dengan kuasa Allah dan dia berkata kerajaan Allah sudah datang. Ya, dengan hadirnya Yesus Kristus, kerajaan Allah itu hadir juga. Ketiga, Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Atas pertanyaan orang Farisi, ya, bila mana tandanya jika kerajaan Allah itu datang? Ya. Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi kalau orang bertanya menyangka bahwa kerajaan Allah itu dapat dilihat, kerajaan Allah itu bersifat fisik, kerajaan Allah itu ada area kekuasaannya, mereka sebetulnya salah. Anak yang kelak akan disebut raja sudah dilahirkan. Dan Herodes menangkap secara lahiriah. Wah, ini saingan saya ini. Ini mengancam kekuasaan saya ini. Mengancam tahta saya ini. Lalu dia mengumumkan seluruh bayi di bawah umur 2 tahun supaya aman, ya, dibunuh semua. Saudara-saudara, sekali lagi saya ngomong, Yesus tidak bisa dibunuh dengan pengumuman seperti itu. Ya, selalu saja lolos. Ya, dan memang jujur, ya, sampai ia menyerahkan diri, baru dia bisa mati. Ya, itu hebatnya Tuhan kita. Sungguh amat, orang Jawa bilang sakti. Sakti. Ya, kekuasaan ada di tangannya. Ya. Kehidupan ada di tangannya, kekekalan ada di tangannya, ya. Dan dia adalah pribadi yang tak dapat digoncangkan oleh apapun, ya. Apalagi dibunuh Bapak Ibu, ya. Gak bisa. Saudara-saudara, nats ini yang diberikan Pak Vincent kepada saya, Roma 14 ayat yang ke-17. Ayat 21 dulu, ya. Ayat 21 belum, ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Amin. Ya, kerajaan Allah ada di antara kita. Ada di antara mereka yang mendengar firman. Karena kerajaan Allah berpusatkan kepada raja. Dan raja itu adalah Yesus Kristus. Oke, tapi sekali lagi ingat bahwa tidak ada tanda-tanda lahiriah terkait dengan masalah kerajaan yang dimaksud. Roma 14 ayat yang ke-17. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, bukan soal lahiriah, ya, tetapi soal
kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ngomong-ngomong soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, semua kita berkata itu nyata. Tapi kita tidak bisa ngomong bahwa itu bisa dilihat, ya, bisa diraba, ya, karena dia tidak bersifat lahiriah. Ya. Jadi tanda-tanda ini hanya bisa dinikmati bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang rohnya sudah dihidupkan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau orang dunia ya tidak bisa melihat apa yang kita lihat, tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan, itu wajar. Ya. Karena apa? Karena memang kerajaan Allah yang kita kenali bukan kerajaan yang secara lahiriah. Ya, dan saya ingin menyebutkan dari 1 Timotius 6 ayat 15 sampai 16. Bagaimana kerajaan Allah itu secara umum. Ya. Ayat 15. Yaitu saat ia ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Ayat yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, dan seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Sama seperti kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Demikian juga kerajaan Allah yang digambarkan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ini. Saya lalu mendaftarkannya ya dengan ciri-ciri seperti ini. Ya, silakan ditampilkan. Nah, ini kerajaan Allah Bapak Ibu. Ayatnya tadi sudah kita baca. Ada penguasa satu-satunya yang tertinggi. Nah, ini personal kan Bapak Ibu ya. Jadi bukan sesuatu, tapi satu pribadi. Ya. Dan di dalam pribadinya itu ya, ada damai dan bahagia. Makanya setiap orang yang bersaksi dijumpai oleh Yesus, ya, satu hal yang mereka nggak pernah bisa ungkapkan, ya, mereka bilang, saya waktu melihat Yesus, saya melihat cahaya kemuliaannya, yang terjadi di dalam saya adalah sukacita, damai yang luar biasa. Bahkan mereka menyaksikan bahwa hal yang seperti itu saya tidak pernah mengalami sebelumnya. Ya, dan itu luar biasa. Saudara-saudara, yang ketiga, dia tidak takluk oleh apapun. Juga dia tidak takluk dengan siapapun. Saudara, penguasa dunia itu sebetulnya siapa sih? Si jahat. Ingat ketika Lucifer jatuh, dia dilempar ke bumi, betul kan? Dan dari bumilah, dari tempat di mana Adam dan Hawa ada, ular itu berbicara. Jatuh lagi. Jadi artinya apa? Seluruh dunia oleh karena si jahat dan oleh karena Adam dan Hawa menyerahkan diri kepada si jahat, maka jatuh seluruhnya. Semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua hidup di dalam kegelapan karena ditaklukkan oleh kuasa jahat. Tapi ketika dia datang, terang itu datang, kegelapan pergi. Ketika dia datang, setan diusir. Jadi, dia adalah penguasa satu-satunya. Ya, setan tunduk kepadanya. Saudara, yang keempat, manusia tidak dapat melihat dia. Saudara, kalau ada yang melihat Yesus, itu dulu pada waktu Yesus
berinkarnasi menjadi manusia. Murid-muridnya melihat Yesus. Ya, orang-orang sekelilingnya yang hidup pada zaman itu melihat Yesus secara jasmania. Saudara-saudara, hari ini kita melihat dengan iman dan percaya. Betul ya? Beberapa orang yang mendapat karunia karena melihat Yesus dalam mimpi, di dalam penglihatan, ya, ditemui, dijumpai secara pribadi, itu istimewa. Ya, saya belum pernah melihat Yesus. Ada di antara saudara yang pernah melihat Yesus dalam cara apapun juga. Tapi kamu percaya, kamu menerima dengan iman. Saudara-saudara, ini anugerah, ini luar biasa. Saudara-saudara, yang kelima, dia menerima hormat dan kemuliaan. Selalu menunjuk kepada pribadi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bukan pribadi tidak ada hormat, tidak ada kemuliaan. Orang bilang logam mulia, logam kok mulia? Kenapa dianggap mulia? Apakah dia menerima penghormatan? Apakah dia menerima penyembahan? Dulu orang bikin lembu emas dan dipikir itu bisa disembah. Tidak, Bapak Ibu. Yang berhak menerima hormat dan kemuliaan hanya satu-satunya adalah penguasa tunggal di bumi dan di surga. Dan semua kita saudara dan saya mengenalnya secara pribadi. Itulah kerajaan Allah. Yang keenam, kerajaan Allah bersifat kekal. Itu sebabnya saudara yang telah menerima kerajaan Allah di dalam hidupmu, di dalam hatimu, engkau adalah pribadi yang kekal. Maut tidak akan menguasai hidupmu lagi. Kamu akan ada bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya nanti. Ya, saudara, saya mau memberikan gambaran dari apa yang Yesus gambarkan tentang kerajaan Allah. Markus pasal yang keempat, tidak saya tulis di sini. Ya, namanya juga menambahkan Bapak Ibu. Untuk menjelaskan, Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang tidak tahu. Ya. Saudara-saudara punya tanaman di rumah. Nah, dari hasil benih tumbuh tanaman. Ya, ketika kamu menabur benih, kamu menunggui tidak terjadi apa-apa. Ya. Besoknya lihat belum terjadi apa-apa. Tidak ada perubahan dan kamu capek tinggal tidur saja. Ya. Sampai kamu lupa. Tiba-tiba 1 minggu, 2 minggu kamu melihat kembali, loh, kok sudah tumbuh menjadi besar? Ya. Sudah ada daun dan makin tinggi. Saudara pikirkan, bagaimana itu terjadinya? Kamu tidak tahu. Saya tidak tahu. Profesor-profesor ahli tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa itulah kehidupan. Dan kerajaan Allah itu sama seperti itu. Ya. Selanjutnya, ayat 28. Bumi, perhatikan baik-baik, dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Ayat 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai
sudah tiba. Jadi kerajaan Allah itu tidak kelihatan. Bagaimana bergeraknya orang tidak tahu. Ya, bagaimana ia mengerjakan dan bagaimana beroperasinya enggak ada yang tahu. Tiba-tiba saja menumbuhkan sebuah kehidupan yang membuat ada daun, ada tangkai, ada buah, dan pada musimnya disabit. Ya, demikian kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, hari ini saya menyebut engkau dan kita semua adalah umat-umat kerajaan Allah. Ya, bagaimana engkau tahu itu? Karena engkau telah percaya kepada Yesus Kristus. Ya, sekarang saya mau menjelaskan secara spesifik ya terkait dengan kerajaan Allah. Ya, yang pertama itu ada di surga. Yang kedua di bumi, apa yang dinamakan dengan gereja hari ini. Ya, suatu pemerintahan rohani di mana Kristus nyata bagi orang-orang yang percaya. Tentang hal di surga kita membaca Mazmur 103 ayat yang ke-19. Mazmur 103 ayat 19, ya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dan kalau saudara mendengar kerajaan surga, itu konteksnya berbeda dengan kerajaan Allah. Ya, kalau kerajaan Allah itu meliputi keseluruhan di bumi juga di surga. Ya, tetapi kalau kerajaan surga itu di mana? Di surga Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di mana? Di surga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, kita warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Tetapi tentang hal surga itu nanti, ya. Tapi hari ini kita sudah menikmati apa yang disebut dengan kerajaan Allah itu. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan yang ada di surga yang turun ke bumi, di mana Yesus telah menyatakan diri dan menjadikan raja bagi kita semua orang yang percaya. Yohanes 18 ayat 36. Ya. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara, Yesus Kristus diserahkan kepada orang Yahudi untuk disalibkan. Mereka mengejek, ya, katanya raja, gitu ya. Tapi coba buktikan, mana? Siapa yang membela kamu? Enggak ada. Saudara-saudara, Yesus menjawab seperti ini, kerajaanku bukan dari dunia. Kalau dari dunia pasti mereka melawan. Tapi mereka semua diam, bahkan mereka lagi ketakutan. Mereka mungkin juga khawatir ya bahwa ya apakah iya ya Yesus itu raja? Apakah benar Yesus itu Tuhan? Ya, sampai semua murid-muridnya bahkan bersembunyi, takut. Mereka sangat ketakutan. Sampai pada hari kebangkitan, mereka betul-betul diubahkan secara spektakuler. Ya, kebangkitannya mengubahkan hidup banyak orang dan pada waktu itulah mereka tahu bahwa Yesus betul-betul raja dan maut telah ditaklukkannya. Ya, amin. Dan di masa gerejalah di mana di loteng Yerusalem Roh Kudus turun, ya, mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Mereka akhirnya tampil sebagai seorang yang melampaui apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Ya, saudara, Petrus tampil berkhotbah. Ya, khotbahnya paling 10 menit saja di Serami Salomo. Dan pada waktu itu 3.000 orang bertobat.
belum pernah terjadi sebelumnya. Pertobatan yang begitu spektakuler hanya oleh seorang pengkhotbah yang namanya Petrus, yang sebelumnya menyangkal 3 kali, yang sebelumnya takut karena dituduh sebagai pengikutnya Yesus oleh seorang gadis kecil, seorang yang sebetulnya hatinya sangat kecil walaupun omongnya besar, Bapak Ibu. Tapi begitu dia melihat kuasa kebangkitan Kristus dan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan dia dan murid-murid yang lain, saudara, gereja bangkit dengan supremasi yang begitu luar biasa dahsyat. Dari 12 murid, ya, siapa ini? Yudas Iskariot digantikan dengan murid yang lain, Ananias ya Pak ya namanya ya. Saya lupa. 1 orang saja yang meninggalnya atau matinya, ya, mati tua. Siapa murid yang mati tua? Yohanes. Yang lainnya semua mati syahid. Dan saudara tahu, dengan matinya mereka, gereja bertumbuh luar biasa, bahkan sampai hari ini. Dan di mana gereja dianiaya, di situ benih itu tumbuh secara luar biasa untuk menunjukkan sebetulnya kerajaan Allah ada di antara gerejanya. Ya, kalau saudara melihat sejarah gereja, kan banyak orang-orang yang mati syahid, dipenggal kepalanya, dibakar hidup-hidup, ya, dicemplungkan ke dalam minyak panas, digoreng. Saudara-saudara, itu sangat mengerikan. Tetapi ini yang menakjubkan, bahwa mereka semua itu bisa tersenyum, bisa bernyanyi. Mereka menyambut kematian seperti menyambut sebuah pesta peralihan dari dunia yang fana menuju tempat di mana ada sorak-sorai sukacita yang luar biasa di dalam kerajaan surga. Ya, sampai-sampai semua orang yang menyaksikan menganggap bahwa ini sebuah kematian yang tidak wajar, yang aneh. Tetapi mereka merasa bahwa ada satu hal yang harus ditanyakan, mengapa bisa seperti itu? Dan mereka karena tidak mengerti, pikirannya penuh dengan kegelapan, mereka hanya bilang, orang-orang Kristen itu betul-betul gila. Ada orang yang menderita, tetapi dengan senyuman. Ada orang-orang yang menyambut aniaya, tetapi dengan nyanyian. Bagaimana orang bisa menilai? Tapi bagi engkau dan saya, kita bisa percaya kerajaan Allah ada di dalam hati dan jiwa mereka. Tidak ada hal yang menakutkan. Saudara, saya mau hanya sedikit cek aja. Setelah engkau menerima Yesus Kristus, Raja, Tuhan, Dia yang ada di dalam hidupmu, apakah engkau masih takut lagi? Hari ini dengar firman Tuhan bahwa engkau adalah umat yang berkerajaan. Engkau tidak datang dari dunia ini, tapi engkau datang dari surga. Hidupmu dengan pola surga. Damai sejahtera adalah ciri yang utama dari kerajaan itu. Jadi kalau kamu ketakutan, kamu ada hal-hal yang merasa kamu nggak merasa nyaman, takut, khawatir, dan itu terus mewarnai hidupmu, kembali kepada pemahaman ini. Atau mungkin saudara perlu mendengar ayat-ayat yang berikut ini. Bagaimana kita bisa masuk kerajaan Allah? Saya sih berdoa, saya berharap ya semua di sini sudah masuk kerajaan Allah. Tapi kalau belum, ya mungkin ada 1 atau 2, ya mari kita identifikasi. Ayat selanjutnya, Matius 4 ayat 17. Ini perkataan Yohanes Pembaptis, ya. Sejak waktu itulah Yesus, perkataan Yesus ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara, pada waktu itu mereka hidup di bawah hukum Taurat dan Yesus hidup di bawah hukum Taurat sepenuhnya. Ya, itu sebabnya pemberitaan di awal-awal, ya sebelum kematian Yesus Kristus,
adalah bertobatlah. Yohanes Pembaptis juga mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, saudara-saudara, kerajaan Allah sudah dekat, tapi mereka belum masuk. Bagaimana cara masuknya? Bertobat. Bertobat adalah istilah yang dipakai oleh manusia yang menyesali akan dosa-dosanya. Dan dia berjanji untuk tidak lagi berbuat dosa. Israel itu bertobat bolak-balik, tapi jatuh lagi dan jatuh lagi. Kenapa? Karena dengan bertobat tidak cukup. Dengan kuasa manusia, dengan kekuatan manusia, aku mau bertobat, enggak cukup. Ya, usaha manusia untuk bertobat tidak cukup bisa membuat dia menikmati segala kebaikan Tuhan. Sebetulnya memang di dalam hukum Taurat, orang tahu, seperti Saulus berkata, aku tahu, tapi di dalam diriku ada hukum yang melawan, yaitu hukum dosa. Sehingga setiap kali aku mengendaki melakukan kebenaran, justru di dalam diriku aku melawan untuk tidak melakukannya. Saudara-saudara, nah ini yang kedua yang jauh lebih bisa kita terima karena pertobatan bukan dikerjakan oleh manusia, tapi pertobatan dikerjakan oleh Roh Allah sendiri. Yohanes 3 ayat 5 sampai ke 7 ya. Kita baca ayat yang 5 dulu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, jadi seorang yang mau masuk atau bisa masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan oleh air dan roh. Selanjutnya ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu, saudara, kita harus dilahirkan kembali. Mengapa? Karena secara roh, sejak dosa itu masuk ke dalam dunia, kita semuanya sudah mati. Ya, kita kehilangan kehidupan yang esensi. Orang bilang bahwa jiwa dan rohnya hidup. Ada emosi, ada pikiran, ya, ada perasaan, tapi karena rohnya mati. Ya, pada waktu di Taman Eden kan Tuhan bilang, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, maka kamu pasti mati. Nah, tapi setelah dia makan, kan nggak mati. Jadi yang mati apa? Rohnya. Dan ketika rohnya mati, dia kehilangan komunikasi dengan Allah. Ya, itu sebabnya perlu perantara, imam. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan itu pun tidak menolong. Ya. Dan karena rohnya mati, jiwanya yang dikuasai oleh dosa, kematian itu tadi, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jahat di dalam kehidupannya. Ya kan? Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berapa banyak saudara? Semua manusia. Karena rohnya mati, maka jiwanya dikuasai oleh jahat. Ya, si jahat. Dan itu sebabnya dari kecil sampai gede Alkitab sendiri mengatakan kecenderungan manusia yang dilakukannya adalah jahat. Jahat sejak kecilnya. Saudara-saudara, kalau jadi pemimpin agama, orang berdosa jadi pemimpin agama yang seperti apa? Jahat. Ya, coba bayangkan kalau orang berbuat zina dibawa kepada Yesus, siapa yang bawa kepada Yesus? Pemimpin agama. Apa yang mereka pikirkan di dalam hatinya? Menguji Yesus kan? Bagi orang yang disebut setia kepada hukum Taurat, mereka berharap Yesus berkata rajam. Kalau dirajam, mereka akan puas. Yesus memenuhi tuntutan hukum Taurat. Begitu loh. Karena agama memang seperti itu Bapak Ibu. Ya,
Agama hanya menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berbuat baik, tapi tidak punya dasar, tidak punya modal, tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Karena dosa itu. Sampai akhirnya kan orang stres toh, berusaha jadi baik tapi nggak pernah bisa jadi baik. Paulus sendiri berkata, aku tuh manusia celaka. Ya. Siapakah dapat menolong aku dari tubuh maut ini? Siapa dia? Saulus. Orang Farisi, ahli Taurat, anggota Sanhedrin, lulusan teologi Gamaliel, dia orang terkemuka, punya kekuatan dan punya kuasa, hebat. Tapi saudara-saudara, waktu dia ketemu Yesus, dia berkata, ternyata semuanya sampah. Tidak ada arti. Baru dia sadar bagaimana perubahannya yang dulu menjadi sekarang mengubahkan seorang pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Dan di mana di dalam kehidupan seorang seperti Paulus, kerajaan Allah hadir dan nyata. Bekerjanya bagaimana? Orang tidak tahu. Tapi kasih karunia menyanggupkan untuk mengerjakannya. Sampai ketika Paulus bercerita melayani tentang bercerita menginjil tentang Yesus, orang-orang masih ketakutan. Sungguhkah dia orang yang sudah berubah? Yang ketakutan siapa? Orang-orang percaya juga. Jangan-jangan ini penyusupan, jangan-jangan ini nanti begini begitu. Tapi akhirnya mereka tahu setelah melihat buah dari kehidupan, pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara-saudara, akhirnya orang berkata, pekerjaan Tuhan nyata di dalam kehidupan dia. Saudara, pagi hari ini, bolehkah saya bertanya, apakah engkau sudah dilahirkan kembali? Haleluya. Kamu adalah umat kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya. Amin. Bahasa yang lain adalah ciptaan baru. Banyak orang yang saya tanya, kapan kamu dilahirkan kembali? Enggak tahu, lupa. Situasinya seperti apa? Enggak tahu. Saya lahir Kristen dari kecil, Pak. Ya, tiba-tiba saja menjadi seperti ini. Ya, tapi setidaknya saya tahu engkau adalah umat berkerajaan. Bagaimana terjadinya, bahkan engkau sendiri tidak tahu. Luar biasa bukan? Saudara-saudara, salah satu ciri kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Saya pernah ketemu dengan satu orang kaya. Dia kesaksian aja bahwa dia enggak bahagia. Punya banyak harta, tapi setiap hari kerjanya kemerungsung aja. Sampai satu hari dia bilang bahwa saya terima Yesus. Saya bertobat. Tapi itu bukan karena saya yang mengerjakannya, saya yang menginginkannya. Nah, dia bisa ngomong begini, tapi karena Tuhan mengaruniakannya kepada saya. Dan salah satu kalimat yang saya enggak pernah lupa dari yang dia katakan, dia berkata, waktu saya bertobat, saya lahir kembali, saya menjadi ciptaan baru. Waktu itu saya tahu Yesus masuk ke dalam hatiku, Yesus masuk ke dalam hidupku. Saya begitu mengalami damai sejahtera. Amin, ya. Dan damai sejahtera itu yang ada pada saya sampai hari ini. Saudara-saudara, dan dia akhirnya dipakai Tuhan memberitakan kabar baik kemana-mana. Dan satu kalimat lagi yang saya tidak lupa, dia ngomong begini, kalau tahu ikut Yesus enak koyok ngene, kenapa ya kok enggak dari dulu-dulu?
Ada ya orang yang merasa seperti itu setelah mengenal Yesus. Ya sudahlah, waktunya tidak terlambat untuk kita semua, amin. Tapi andai kata ada satu atau dua orang yang hari ini hidupnya penuh dengan kegelisahan, kemerungsung, tidak ada damai sejahtera. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, aku memberitakan kepadamu Injil Kerajaan Allah yang ciri-cirinya adalah damai sejahtera. Dan kamu tahu enggak, Yesus adalah Raja Damai itu. Dan kalau Ia masuk ke dalam hidupmu, berkuasa atas hidupmu, kamu akan tahu damai sejahtera itu. Hari ini hidup kita adalah digerakkan oleh Dia yang menyertai kita. Amin. Yesus berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan damai sejahteranya menyertai kita. Saudara, bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana terjadinya, kadang-kadang kita enggak mudeng. Tetapi kerajaan Allah itu menyertai saudara. Terima saja, terima saja. Saya pernah mendengar kesaksian ada seorang dosen Undip. Saya lupa namanya, tapi tiba-tiba saja saya diingatkan hari ini. Dia mengalami mujizat luar biasa. Dia di Batam naik mobil dengan sopir. Dia dosen Bapak Ibu, dosen Undip. Tapi dia anak Tuhan. Saudara-saudara, dia bercerita bahwa di Batam itu dia naik mobil, di sopir di depan, dia di belakang, dan kemudian melintasi palang kereta api, ya, melintasi rel kereta api, dan waktu itu perang, terjadi kecelakaan yang hebat. Mobilnya hancur Bapak Ibu. Saya mendengar kesaksiannya langsung. Ya, dia seorang insinyur, ya, di bidang teknik. Saudara, orang bilang begini, pasti mati. Mobil sudah tidak berbentuk. Ya. Nah, waktu dia bersaksi di depan jemaat, saya duduk paling depan. Ya, dia berkata, hari kecelakaan itu terjadi, saya mengalami mujizat. Tiba-tiba saja saya duduk di pinggir jalan dan memandangi mobil yang hancur itu. Dan ketika saya melihat badan saya tidak terluka sedikit pun. Lalu dia tanya, bagaimana saya bisa lompat dari dalam mobil keluar di pinggir jalan dan terduduk tanpa luka dan melihat mobil yang hancur itu. Sopirnya mati Bapak Ibu. Saya tidak mengerti bagaimana pekerjaan itu bisa terjadi. Tapi yang saya tahu, Tuhan menyertai saya dan menyelamatkan saya. Saya enggak tahu hari ini apakah orangnya masih hidup. Kalau enggak salah namanya Pak Insinyur Slamet. Saudara, saya kagum banget dengan apa yang dia alami. Dalam banyak hal kita sering enggak ngerti juga. Ya kan Bapak Ibu? Yang kamu minta kamu enggak dapat. Yang kamu enggak minta kamu malah dapat. Dan yang enggak kamu minta lebih besar daripada apa yang kamu minta. Bagaimana terjadinya kamu enggak tahu. Tapi saya memberitahu bahwa inilah tanda kerajaan Allah ada di dalam kamu. Sebab hidupmu tidak berdasarkan hukum-hukum dunia. Bapak Tahir itu orang kaya di Indonesia. Dia bilang, banyak orang bilang bahwa dia adalah termasuk 9 naga.
pemilik Bank Mayapada. Saudara-saudara, dia satu kali cerita, dia memberi persembahan yang keliru Bapak Ibu. Ya, saya lupa angkanya. Ya, saya tidak mengikatnya. Satu kali dia didatangi dari Amerika, Pak Bill Clinton, untuk sebuah yayasan yang mereka sama-sama mau, apakah yang yayasan kanker atau apa? Saudara-saudara, ya. Waktu itu dia belum hebat-hebat betul sama seperti sekarang ini. Ya. Ceritanya kalau orang-orang kaya memberi persembahan, memberi bantuan, itu kan seringkali terbuka, gitu kan. Kamu nge-ipro. Nah, dia katanya ngasih 10 atau 100 juta US dollar. Setelah dia ngasih, Bapak Ibu, dan dia sadar, tiba-tiba bagian yang terakhir, kok dia ngasih paling banyak. Dia rodok gelo, aku ngasih ini kebanyakan ya. Dia sempat ngomong begitu dalam hatinya. Tapi Roh Kudus berbicara, jangan takut, tidak ada orang yang salah memberi, dalam memberi. Ya, lalu dia cerita kepada jemaat. Dia suka khotbah juga, hampir setiap pagi dia bangun pagi, renungan firman Tuhan. Dan saya tahu dia anak Allah yang dipakai Tuhan untuk memberkati Indonesia. Pak Tahir bilang begini, saya sungguh bercerita dari pengalaman saya. Ketika saya merasa salah memberi, kebanyakan memberi sekalipun, saya tidak turun sedikit pun harta saya, malah terus ditambahkan sama Tuhan. Saudara, saya mau kasih pertanyaan, bagaimana cara kerjanya ini? Tidak ada seorang pun yang tahu. Amsal berkata, ada orang yang ngiritnya luar biasa, tapi selalu kekurangan. Serius Bapak Ibu. Tapi ada orang yang menyebar harta, malah bertambah kaya. Amin. Saya berkata kepadamu pagi hari ini, engkau adalah bagian orang yang kaya. Dan berani menyebar harta. Jangan pernah merasa salah memberi ya. Aku ngei kok kakean. Maneman. Saya berkata kepadamu, kalau ada yang sempat ngalami kayak gitu, kamu tidak akan pernah menjadi miskin karena kamu memberi. Karena itu prinsip kerajaan Allah Bapak Ibu. Kalau dunia, kalau kamu membagi, kamu kekurangan. Kamu kehilangan. Prinsip surga, kamu memberi, kamu diberkati. Di Israel, sekarang ini Israel lagi perang sama Iran ya. Wah, sudah banyak rame khotbah akhir zaman muncul lagi nih Bapak Ibu. Ya. Wah, ini akhir zaman nih, waktunya datang ini. Ya, banyak tafsiran, banyak nubuatan. Saya bilang sejak dulu juga orang begitu ngomongnya. Ya kan? Memang Tuhan mau datang? Iya. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Bagaimana bekerjanya? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu kamu percaya saja. Amin. Hidup orang benar adalah hidup oleh iman. Bagaimana bekerjanya kamu enggak tahu. Tapi tahu-tahu baik. Sangat baik. Luar biasa baik. Dan itu yang kita alami. Tadi ngomong soal Israel. Di Israel itu ada sungai Yordan yang mengalir dari Hermon sampai ke Laut Mati. Ya, saya pernah cerita ini sih. Dan saya pernah ke tempat itu. Hermon pernah, Danau Galilea pernah, Laut Mati juga pernah. Saudara-saudara, malah saya pernah tidur-tiduran di Laut Mati. Ya, karena kadar garamnya kan tinggi sekali. Ya. Bisa tidur sambil baca koran di atas air Bapak Ibu. Ya, karena kadar garamnya yang tinggi. Dan di sana kalau kamu ke sana ada banyak toko menjual masker ya untuk kulit.
Katanya mineralnya sangat tinggi diambil dari lumpur Laut Hitam. Saudara-saudara, tapi saya melihat ada kisah yang perlu Bapak Ibu ketahui. Gunung Hermon adalah sumber mata air yang sangat diandalkan Israel. Di sana selalu diliputi salju, ya, puncaknya. Ya, tapi kalau bawah-bawahnya ya musim dingin salju, musim panas salju mencair, dan waktu mencair itu mengalir ke Sungai Yordan. Sungai Yordan masuk ke Danau Galilea. Galilea tidak hanya menampung berkat dari Gunung Hermon, tapi menyalurkannya kembali. Dan kamu tahu, menerima dan memberi. Bahasa Indonesia kita bagus. Kalau kamu sudah menerima dari seseorang, diajari tuh, bilang apa nak, bilang apa nak, bilang apa Bapak Ibu? Nah itu, pakai aja itu. Ya, terima, kasih. Kalau terima, enggak pernah ngasih, mati. Contohnya mah, laut mati. Ya, siapa yang bunuh laut mati? Enggak ada. Tapi kenapa dia mati? Tidak ada ikan, tidak ada Bapak Ibu, tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang. Kadar garam tinggi. Sebab laut mati cuma terima, enggak pernah kasih. Enggak tahu tuh berterima kasih, taunya berterima saja. Berbahagialah engkau di sini yang kalau menerima juga ngasih. Makin banyak menerima, banyak ngasih. Terima kasih, terima kasih. Hidup Bapak Ibu. Ya kan? Makanya benar ketika Amsal berkata bahwa ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Siapakah dia? Semua yang ada di sini. Amin. Bagaimana itu bekerjanya? Enggak tahu. Itu kerajaan Allah. Enggak ada tanda-tanda lahiriah. Dulu wong itu loh pelite kak karuan. Ya, ada selalu sing ngrasani pelit tuh. Begitu dia dengar firman, baca firman, renungan, terus terima firman, tiba-tiba kok jadi murah hati. Ya, enggak kayak dulu lagi. Lalu orang bilang, saiki gak pelit meneh lho. Bagaimana bekerjanya? Ora ono sing ngerti Bapak Ibu. Kerajaan Allah bekerja seperti itu. Saya tahu beberapa orang ngalami ngamuan, ya, sensinan, baperan, ya, sampai mutungan, ya kan? Tersinggung sedikit, orang ngetok. Tapi hari ini dengar firman, baca firman, percaya firman, berubah. Sabar, ya, dionek-onekno, tenang, malah balas gini. Masalahnya kan dia yang punya, saya kan nggak punya masalah. Memang dia mau lempar sampah sama saya, tak balikno dia lagi ya. Biar aku tetap damai. Nah, bagaimana bekerja nggak tahu, tapi saya memberitahu karena Yesus Raja Damai ada di dalam hidupmu. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini bonus saja. Wahyu 20 terakhir. Selesai ya Bapak Ibu ya, saya tutup. Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai yang besar tangannya. Ayat yang kedua. Yang menangkap naga si ular tua yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Saudara-saudara, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya, ya, masa aniaya, ya. Tapi selama masa 1000 tahun itu masa yang luar biasa. Ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atas tahta. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah
mati syahid, dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, ia tidak menyembah binatang itu dan patungnya, ia tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka. 666. Saudara-saudara, belum, jangan. Balik ayat yang kelima. Ya. Dan mereka hidup kembali. Semua orang yang sudah mati di dalam Yesus, mereka bangkit, mereka hidup kembali dan baca sama-sama 1, 2, 3 dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Dan itulah, ya, ayo tepuk tangan bareng. Jangan siji-siji, bareng. Haleluya. Dan waktu itulah saudara dan saya menjadi orang-orang yang memerintah bersama dengan Kristus. Pak Vincent, Menteri Kesejahteraan Rakyat. Ya, menterinya, rajanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ya. Saudara-saudara, nanti saudara akan menjabat di sana semua dalam kemuliaan Raja Damai. Di bumi Bapak Ibu, belum di surga nih, di bumi. Saya dengar dulu ya, Bali itu sepeda ndak digembok, disandekno di tembok, aman. Ndak hilang. Di Bali. Tapi sudah banyak migrasi, orang imigrasi ke sana, hilang. Saudara tahu, cek di GPT, Meta AI, Gemini, ya, Smith, boleh, ya. Sekarang kan gampang cari informasi. Di manakah negara-negara yang paling berbahagia? Saya cek Bapak Ibu, 1 adalah Skandinavia, 2 Denmark, ya, 3 lupa, ya. Tapi di sana juga. Ya, dan negara-negara yang berbahagia itu ternyata negara yang aman. Lalu saya tanya, agamanya mereka itu apa sih? Kok negaranya, penduduknya, skala kebahagiaannya itu tertinggi, aman, enak tinggal di sana. Menurut catatan, orang-orang di sana tidak mementingkan agama. Ini baru kabar yang harus diperhitungkan. Di tempat di mana agama dibahas, di situ malah tidak ada kesejahteraan. Dan ini mengenai hukum Taurat, Pak Vincent. Ya kan? Mana ada hukum Taurat membuat orang sejahtera? Tertuntut, frustasi, stres, gak sanggup, jatuh. Berat. Indonesia, negara yang berbahagia nomor 84 dari 153 negara. Jadi artinya, ya bahagia tapi ya gak bahagia. Tengah-tengah. Karena apa? Terlalu religius katanya. Di mana negara agamanya terlalu dibahas, malah gak sejahtera. Aku ngerti sih. Karena hukum. Harus gini. Nek enggak digini, enggak digitu, enggak kamu enggak begini. Awas. Ada hukum yang akan menuntut kamu. India. Negara yang berbahagia nomor 140 dari 153. Aduh kasihan. Ini kan aku membaca statistik aja Pak. Data aja. Kemarin mereka naik pesawat 250 sekian Air India dari India ke Inggris. Baru naik 5 menit jatuh. Mati semua. Satu aja yang hidup. Coba tanya kesaksiannya apa. Tapi ada orang yang tidak jadi berangkat Bapak Ibu. Ya. Karena telat. Saudara, enggak bisa masuk. Kamu tahu? Ngomel.
marah-marah, padahal salah dewi. Banyak orang stres. Tapi setelah tahu pesawatnya jatuh, tadi ngapain saya marah-marah? Kalau aku tahu seperti ini. Dan kira-kira kalau kamu orang percaya ngerti enggak? Bagaimana terjadinya? Kamu enggak ngerti Bapak Ibu. Tahu-tahu semua yang baik disediakan, semua yang indah-indah semua disediakan. Dan saya berkata, kalau engkau umat kerajaan, kamu berbahagia di sini. Seperti di Skandinavia. Ya kan? Saudara-saudara, tidak usah takut dengan khawatir dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Cukup damai sejahtera memelihara kita. Haleluya. Sudah terima? Pulanglah dengan damai sejahtera. Kita panggil pergi bersama-sama. Kita nyanyi satu lagu. Dia terlebih besar. Saya berdoa, semua kita nanti, kalau memang Tuhan datang, rapture-nya, orang percaya naik, kamu ikut, ya, kamu akan memerintah di Yerusalem. Kalau kamu sudah mati sebelum Tuhan datang, saya juga percayalah akan ada kebangkitan orang percaya. Dan kamu akan masuk kerajaan 1000 tahun. Memerintah bersama Yesus Kristus Raja Damai itu. Saudara-saudara, kamu adalah umat kerajaan. Terimalah. Yesus adalah Raja di dalam setiap kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih. Kami percaya Engkau terbesar dalam hidup kami. Engkaulah Raja kami. Di dalamku, kerajaan-Mu ada di antara kami. Haleluya. Yesus terlebih besar. Kerajaan-Mu ada di dalam setiap kami, ya Yesus. Lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Sekali dia katakan, di dalamku selama-lamanya. Terimalah kerajaan Allah, sebab Ia sudah dikaruniakan kepada kita, yaitu Yesus Kristus bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah engkau sudah dilahirkan kembali? Karena pintu masuk untuk melihat kerajaan Allah adalah dilahirkan kembali dari air dan roh. Jika engkau belum pernah menerima Yesus Kristus di dalam hidupmu, sampai hari ini saya akan meminta engkau, bukalah hatimu,
Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab kerajaan Allah ada di antara kamu. Buka hatimu, terimalah Dia. Jika ada, Tuhan mau engkau mengangkat tangan. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hari ini aku menyerahkan hidupku untuk diperbaharui. Aku mau jadi milik-Mu, sehingga hidup masa laluku aku tinggalkan. Aku masuk kepada kehidupan baru bersama dengan Yesus. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana Engkau bekerja, tapi aku tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan pekerjaan-Mu nyata bagi setiap kami. Sebab itu aku berdoa kepada mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pagi ini. Jamah dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah sukacita surga mengalir di dalam kehidupan mereka. Hari ini, Yesus adalah Tuhan bagi kamu. Yesus adalah Raja. Dan damai sejahteranya menguasai engkau. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau bekerja dengan cara-Mu. Engkau menyatakan kuasa-Mu berdasarkan kekayaan, kuasa dan kehendak-Mu. Biarlah pulang kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami bekerja, kami menikmati hari-hari sebagai umat kerajaan Allah. Dan sampai kami melihat kerajaan surga, sebab pemerintahan-Mu kekal selama-lamanya. Dan hari ini kami menikmati semua bagian itu dalam seluruh hidup kami. Jemaat, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia anugerah mengalir dalam hidupmu. Karena Bapa begitu mengasihi engkau, sehingga Ia menyerahkan anak yang tunggal Yesus Kristus. Dengan demikian kemurahan kesetiaan Yesus menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah, engkau naik tidak pernah turun, engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu semua orang diberkati. Dan semua kita yang menerima berkata bersama, amin. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan sekali selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu, menikmati saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.